Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Roshidah dengan NIM 2010125220098. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tentang teori belajar behavioristik. Mata kuliah Psikologi Pembelajaran Anak Usia SD. Dosen pengampu Ibu Ririyanti Rahmayani, JSPSI MPD. Sebelum kita memasuki pada penjelasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, yaitu satu ada Atsna Ajijah, yang kedua saya sendiri Linda Roshidah, yang ketiga ada Mahmudah Nur Anisha, yang keempat ada Rahma Hayati, dan yang terakhir ada Vera Novitasari. Baiklah, mari kita simak bersama-sama penjelasan materi dari para penyaji berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Novitasari dengan NIM 20101215220099 akan menjelaskan tentang teori behavioristik. Teori behavioristik merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku serta sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan juga respon. Menurut Sokip 2019, secara singkat, teori behavioristik merupakan suatu perubahan tingkah laku, boleh berwujud konkret atau dapat diamati, atau yang berwujud non-konkret tidak dapat diamati, serta dapat dilihat sebagai suatu bentuk perubahan tingkah laku seseorang, terutama peserta didik. Materi berikutnya yaitu belajar menurut pandangan teori behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku yang dapat diamati sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan juga respon. Oleh karena itu, seseorang hanya akan dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Teori belajar behavioristik merupakan sebuah teori belajar yang lebih memprioritaskan pada perilaku seseorang yang diamati. Dalam kajian teori behavioristik, belajar merupakan suatu gabungan kesan yang dipahami oleh panca indera lebih cenderung dalam melakukan tindakan suatu penghubung antara stimulus dan juga respon. Oleh sebab itu, behavioristik disebut sebagai teori respons stimulus. Dalam teori behavioristik, belajar adalah sebuah perubahan perilaku sebagai hasil pengalamannya. Perubahan dalam belajar dengan terdapat interaksi antara stimulus dan juga respon. Peserta didik dapat dibilang telah belajar jika ia memperlihatkan suatu perubahan dari perilakunya. Pandangan konsep behavioristik melihat bahwa tingkah laku sebuah individu adalah hasil belajar mampu diperbaiki dengan memodifikasi dalam kondisi belajar dan dikuatkan dengan berbagai ilmu pengetahuan sehingga mampu mempertahankan tingkah laku dari sebuah hasil pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Hayati, NIM 201012522001101. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yakni tentang karakteristik teori belajar behavioristik. Di sini terdapat 3 karakteristik yang dimiliki oleh teori belajar behavioristik, yakni yang pertama adalah behavioristik, mengembalikan segala perbuatan kepada refleks. Kemudian yang kedua adalah behavioristik, mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan yang terjadi. Dan yang ketiga atau yang terakhir yakni behavioristik berpendapat bahwa pada waktu dilahirkan semua orang adalah sama. Yang selanjutnya adalah tentang tokoh-tokoh teori belajar behavioristik.
Yang pertama di sini ada Edward Lee Thorndike, di mana Thorndike dalam eksperimennya belajar pada binatang yang juga berlaku bagi manusia, yang disebutnya dengan trial and error. Thorndike menghasilkan belajar connectionism karena belajar merupakan proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respon dalam pembentukan perilaku dan konsekuensinya. Di sini Thorndike mengemukakan 3 hukum terkait stimulus dan respon dalam belajar, yakni yang pertama adalah hukum kesiapan atau law of readiness, di mana kesiapan individu dalam merespon akan menghasilkan respon yang memuaskan. Kemudian yang kedua ada hukum latihan atau law of exercise, di mana banyaknya latihan serta pengulangan terhadap apa yang telah didapatkan akan mempengaruhi keberhasilan belajar. Dan yang terakhir adalah hukum pengaruh atau law of effect, di mana mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik akan mempengaruhi semangat belajar siswa. Dan yang kedua di sini ada Ivan Petrovich Pavlov, di mana Pavlov menghasilkan classic conditioning, yakni pengkondisian atau persyaratan klasik, melalui percobaannya terhadap hewan anjing, di mana ditemukan bahwa individu dapat dikendalikan dengan menggantikan stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atsna Azizah. Di sini saya ingin melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tokoh yang ketiga dari teori belajar behavioristik, yaitu ada Burrhus Frederick Skinner. Skinner meyakini bahwa perilaku dikontrol melalui proses operant conditioning, di mana perilaku atau behavior modification dapat diubah dengan proses penguatan atau reinconference, yaitu memberi penghargaan pada perilaku yang diinginkan, dan punishment, yaitu memberi hukuman pada perilaku yang tidak tepat. Tokoh yang keempat ada John Bodorus Weston. Belajar menurut Weston merupakan sebuah proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati atau observable dan dapat diukur. Materi yang selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan teori behavioristik. Kelebihannya yang pertama, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Yang kedua, efektif untuk merubah perilaku sesuai yang diinginkan. Yang ketiga, cocok untuk anak-anak kelas bawah yang masih membutuhkan dominasi peran dari orang dewasa, suka mengulang dan harus dibiasakan, suka meniru dan suka dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung. Yang keempat, membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Yang kelima, dapat mengganti stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya, dan seterusnya sampai respon yang diinginkan muncul. Yang keenam, dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan melalui pengulangan dan pelatihan. Yang ketujuh, bahan pelajaran yang telah disusun hierarkis dari yang sederhana sampai pada yang kompleks. Yang kedelapan atau yang terakhir, guru tidak membiasakan memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmudah Nur Anissa dengan NIM 20101253200069. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang kelemahan teori behavioristik. Itu yang pertama, pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru, dan yang kedua, siswa dipandang pasif dan perlu motivasi dari luar dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, peserta didik tidak bebas untuk berkreasi dan berimajinasi.
Yang keempat, hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Dan yang kelima, komunikasi hanya berlangsung satu arah. Dan yang keenam, pembelajaran bersifat mekanistik. Dan yang ketujuh, guru sebagai sentral seringkali bersikap otoriter. Dan yang kedelapan, siswa hanya mendengarkan dan menyimak dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu adalah implikasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus responnya mendudukan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Pembelajaran yang dirancang dan berpijak pada teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah, sehingga diharapkan pembelajaran memberikan pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Demikian halnya dalam pembelajaran, pembelajar dianggap sebagai objek pasif yang selalu membutuhkan motivasi dan penguatan dari pendidik atau guru. Oleh karena itu, para pendidik mengembangkan kurikulum yang terstruktur dengan menggunakan standar-standar tertentu dalam proses pembelajaran yang harus dicapai oleh para pelajar. Implikasi teori behavioristik dalam dunia pendidikan berupa yang pertama, belajar memerlukan pembiasaan. Yang kedua, dalam pendidikan memerlukan reinforcement. Yang ketiga, pendidikan berperan besar dalam memberikan stimulus pada anak. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan atau jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sudah mendengarkan dan menyimak penjelasan materi dari para penyaji tadi. Sekarang saya akan membacakan kesimpulan materi pada kali ini, yaitu teori behavioristik merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku serta sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Teori behavioristik terdiri dari 4 landasan, yaitu pertama, koneksionisme, yang kedua, pengkondisian, yang ketiga, penguatan, dan yang keempat, operan conditioning. Menurut teori belajar behavioristik, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari intelektual antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar apabila ia bisa menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal, seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik pembelajar, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik yaitu ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas mimetik yang menuntut pembelajar untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau teks. Tokoh-tokoh dan pemikirannya terhadap teori belajar behavioristik yaitu Edward Lee Thorndike. Yang kedua ada Bruce Frederick Skinner. Yang ketiga ada David Ausubel. Ada yang keempat Robert Gardner. Yang kelima ada Ivan Petrovich Pavlov. Dan yang terakhir ada Albert Bandura. Sekian dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf atas kekurangan yang telah kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.